Yang saya hormati Kepala Sekolah Ibu dan Rahmani SSI SPD, yang saya hormati Ustadz Zainuddin Mudaham Alfi, yang saya hormati para guru dan jajaran TK Robani Denpasar, yang saya hormati Ketua Komite Ibu Ruli Oktavianti, yang saya hormati para komite dan kelas TK Robani, dan yang saya hormati seluruh wali murid TK Robani Denpasar. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi syafaatnya berupa sehat, kecukupan rezeki, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengajian rutin program parenting wali murid TK Robani Denpasar dengan tema Sucikan Hati, Kuatkan Silaturahmi. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua di acara pengajian rutin wali murid TK Robani Denpasar dengan tema Sucikan Hati, Kuatkan Silaturahmi ini. Kami angkat tema ini dikarenakan betapa penting bisa mensucikan hati ibarat kata hati, bagaikan tanaman yang harus dirawat dan dipupuk. Alangkah rugi jika kita hanya pandai mengidentifikasi kelemahan diri tapi tidak memperbaikinya. Dan betapa indahnya silaturahmi dapat meluaskan pikiran, memperkaya sudut pandang, dan merupakan satu di antara dari sekian banyak pintu rezeki. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, saya Indar selaku MC akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan MC, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, ketiga acara inti yang diisi oleh Ustadz Zainuddin Mudaham, keempat tanya jawab, yang kelima pemberian hadiah dari TK Robani, yang keenam penutup dan pengumuman. Marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan ta'awudz dan basmalah bersama-sama dengan harapan semoga pengajian ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 dan terjemahannya yang akan dibacakan oleh Mama Aila dan penerjemah Mama Arkan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhil qurba wal jari al-qurbi was-sahibi bil janbi wa banis sabil wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Aku berdoa dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu memperselisihkannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, adik kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, termasuk jawab, musabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Terima kasih kepada Mama Aila dan penerjemah Mama Arkan.
Semoga apa yang sudah dibaca membawa berkah bagi kita semua yang hadir saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ibu-ibu, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja, puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi hari ini 23 Syawal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Mei 2023. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka masih dalam nuansa Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan di saat Ramadan kemarin, dan semoga Allah mempertemukan kita lagi dengan Ramadan berikut. Amin. Yang kedua, salam assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Ibu-ibu rahimakumullah, sejenak kita duduk di sini, kita berkumpul. Ada niat kecuali adalah dengan mengharapkan keridhaan Allah. Ini fungsinya apa? Mudah-mudahan duduk kita yang sebentar ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri, bertaqarrub ila Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana tema yang diberikan kepada kita sekarang ini, yaitu satukan hati, sucikan hati, kuatkan silaturahim. Silaturahim kita ambil dulu. Silaturahim itu adalah berasal dari kata silah. Silah itu artinya menyambung. Rahmi, ibu bisa lihat seorang wanita memiliki yang namanya rahim. Sehingga silaturahmi itu adalah membangun hubungan bersama keluarga, yang ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan dengan kita. Itu yang dinamakan dengan silaturahmi. Baik, kita di sini hadir adalah dalam rangka untuk silaturahim, atau mungkin yang kita kenal dengan istilah mempererat ukhuwah. Sebagaimana juga yang diinformasikan, ini adalah taklim terakhir ya di tahun ajaran ini, karena memang semua taklim untuk di sekolah memang rata-rata memang ditutup pada tahun ini karena ini mau kenaikan kelas. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah, artinya apa? Kita bertemu saat ini mungkin ada yang setahun, ada yang 2 tahun, sehingga perkenalan yang sudah dilakukan oleh kita semua, masing-masing kita, ternyata inilah sebuah perkenalan yang bukan biasa, tapi perkenalan yang akan nanti menjadi yaitu bekal bagi kita di hari kiamat nanti. Sehingga seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan begini. Beliau berkata kepada temannya, beliau mengatakan begini, jika engkau nanti tidak melihat aku di surga, carilah aku di neraka.
Karena saat itu tempat di akhirat hanya dua, surga atau jika dia tidak ada di surga, maka tak ada lain, tempatnya adalah di neraka. Sehingga seorang sahabat atau seorang teman, dia akan menyelamatkan temannya yang berada di neraka. Itulah sebuah pertemanan yang sesungguhnya, bukan pertemanan atau silaturahim yang kita bangun, bukan maaf adalah maaf karena materi, atau mungkin karena hal-hal yang lain, karena keduniawian. Tapi persahabatan, pertemanan, perkawanan, berikhwan, persaudaraan yang kita lakukan di sekolah ini adalah persaudaraan karena iman, persaudaraan karena Islam. Inilah yang bermanfaat kelak di hari kiamat. Baik ibu-ibu rahimahullah, silaturahim ini tidak mungkin terjadi, tidak akan mungkin bisa dibangun kecuali dengan dasar, yaitu dengan cara mensucikan hati. Kenapa ini Bu? Kita berbicara hati. Jadi Masya Allah sudah disampaikan oleh MC kita bagaimana hati. Kalau secara kita akan tengok sekarang secara Islam, apa sih hati? Hati kalau kita lihat dalam bahasa Arab, ya, hati itu bermakna qalbu. Ya, hurufnya adalah qaf lam ba, qalbu. Sering kita namakan dengan istilah kalbu. Tipis itu antara kalbu dengan kalbu. Kalbu itu hati, kalbu itu adalah apa artinya Ibu? Kalbu itu artinya, mohon maaf, anjing. Tipis. Sehingga kalbu itulah yang artinya hati. Makanya Ibu kalau tulis kalbu pasti menggunakan apa? Q. Kalau Ibu menggunakan K, itu artinya apa? Anjing. Ya kan? Maka hati berasal dari kata kalbu. Dan apakah sama antara hati dengan lever Ibu? Hati dengan lever sama apa tidak? Hah? Gimana Ibu? Hati dengan lever? Kalau Ibu ke pasar beli ayam, beli ampela, beli lever hati. Hati apa lever? Hati. Hah? Hati. Ibu beli levernya. Beli lever. Beli levernya. Baik, kalau Ibu berbicara tentang kedokteran, hati itu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang ilmu sekarang, tentang Islam, hati itu berbeda dengan lever. Sehingga lever itu bahasa Arabnya adalah al-kabid. Kabid. Sedangkan hati bahasa Arabnya adalah qalb. Saya mau tanya sekarang Ibu, kalau Ibu saya suruh nunjuk hati yang mana Ibu? Harusnya sih ini, biasanya sih. Lever di mana Ibu? Mana gurunya? Gurunya mana? Kalau lever di mana Ibu? Di bawah kanan, Di bawah kanan apa? Di bawah apa di atas? di atas. Ya. Levernya di sini Bu. Kalau Ibu menunjuk saya sakit hati, Sini malah. Malah sini malah. Sakit hati Ya. gini. sehingga beda Ibu. Kalau Ibu sakit hati datang kemana Ibu? Dokternya kemana? Sakit hati yang mana nih? Hati Kalau beneran. Ibu sakit hati, lagi marah sama suami, Oh, datangnya kemana? Nangis. sosmed. Ada nggak dokternya? Gak ada. Ada. Dokternya yang baik.
Sehingga penyakit hati secara agama dengan penyakit hati secara kedokteran itu Berbeda. Kalau sakit leper ada ibu apa saja, kan ada contoh hepatitis, ya ada, ya gitu macam-macam. Itu dokternya ada. Tapi kalau sudah hati, ini penyakitnya beda. Penyakit hati itu berbeda, tidak seperti penyakit leper. Sehingga kalau ibu saya suruh tunjuk tadi hati itu di mana, ibu menunjuk semua di sini. Padahal leper itu di sini. Nah, ini tangan. Leper itu di sini. Tapi ibu selalu mengatakan saya sakit hati. Dan ibu kalau membelah hati seseorang, ibu tidak akan mampu mengungkap apa yang ada dalam isi hati seseorang. Bisa saja dia senyum di depan kita, ternyata dia ganti di dalam. Ini ibu-ibu rahimahullah. Maka sucikan hati ini adalah kesucian ibu cari dimanapun dokternya tidak akan ketemu. Sehingga wajah Rasulullah SAW bersabda, beliau mengajarkan kita sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati. Ibu coba perhatikan hadisnya, ya muqalliba. Muqalliba, ibu rasakan. Muqalliba berasal dari kata qalbun. Muqalliba, wahai yang membolak-balikkan hati. Muqalliba, hati dari bahasa Arabnya qalbun. Muqalliba, membolak-balikkan. Artinya hati itu bisa Bolak-balik. bolak-balik. Sekarang cinta, besok benci. Sekarang suka, besok Tidak suka. tidak suka. Dengki, asa, macam-macam. Ini yang namanya penyakit-penyakit hati. Maka tidak mungkin terjalin yang namanya silaturahmi ketika ada hati yang sakit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibu bisa lihat Ibu bisa lihat dalam surat yaitu Fatir ayat 28. Fatir itu sebelum apa namanya? Yaitu surat Fatir sebelum Yasin. Ya, ibu bisa kalau ibu bawa mushaf Al-Quran bisa ibu buka 28. Bahwasanya yaitu firman Allah Ta'ala yang mengatakan yaitu la yanfa'ul malu wala banun. Bukan surat itu ibu, saya lupa. Bahwasanya pada saat itu nanti di hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak lagi. Illa man atallaha min qalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ingat ibu, nanti di hari kiamat seperti ini kejadiannya ibu ya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan fa idza ja'atis shaqqah, apabila sangkakala itu ditiupkan, yauma yafirrul mar'u min akhi, pertama seseorang itu akan lari dari saudaranya. Ibu, ini urutan kedekatan seorang manusia. Yang pertama dia akan lari daripada saudara. Yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Yang paling dekat lagi hubungannya adalah dia akan lari dari orang paling terdekat, yaitu ibunya dan anaknya. Wa ummihi wa abi, ibunya dan bapaknya. Ini hubungan paling dekat. Siapa lagi paling dekat? Yaitu wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Baru hubungan paling dekat adalah istri.
Sahibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan istri itu adalah sahibah. Sahibah tahu artinya Ibu? Apa arti sahibah? Apa Ibu? Apa? Sahibah itu apa Ibu? Sahabat. Dengar Ibu ya. Beda antara sahabat dengan teman. Apa bedanya Ibu? Sahabat itu lebih dekat dari teman. Hah? Mana lebih dekat, sahabat atau teman? Ya kan? Kalau teman itu kita bertemu di jalan, paling sama-sama apa namanya? Tim. Itu teman. Tapi kalau sahabat susah senang bersama. Seorang istri dikatakan dia adalah seorang sahabat. Susah senangnya suami, ingat istri akan berada di samping sang suami. Itu baru namanya sahabat. Allah katakan bahwasanya pada saat itu seseorang akan lari dari istrinya, dan terakhir seseorang itu akan lari dari anaknya. Ingat, hubungan paling dekat bagi seorang manusia adalah dengan anak, bukan ibu. Paling dekat hubungan kita dengan adalah anak. La qadarullah, mudah-mudahan Allah tidak takdirkan. Ingat Ibu, ketika antara seorang suami dan istri berpisah, ingat yang akan selalu bersama kita siapa? Anak. Suami kemana? Lari. Lari. Kabur. Istrinya kemana? Semua kan begitu. Tapi ingat, anak tetaplah anak. Semua akan lari, dan terakhir manusia itu akan lari dari anaknya, karena itulah yang paling dekat. Dan ingat Ibu, anaklah yang akan mendoakan kita selalu setelah kita mati. Suami belum tentu mendoakan. Siapa? Kenapa? Kenapa itu? Hah? Kalau istrinya meninggal, suami kira-kira mendoakan enggak? Pas sholat, setelah sholatnya. Tahu. Kawin Kenapa lagi. Ibu? Kawin lagi ya. Sekarang seorang suami meninggal, kira-kira istri bisa enggak mendoakan suaminya? Setelah sholat-sholatnya. Kalau dia kawin lagi? Apalagi di hadapan suaminya yang baru, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni suami saya yang dulu. Sama Ibu, inilah kita. Tapi yang akan selalu mendoakan kita siapa? Anak kita, mohon maaf Ibu ya. Walaupun anak kita berkawin berapa kali, apakah dia akan tetap mendoakan orang tuanya? Tetap. Sehingga yang paling dekat hubungan kita adalah Anak. kita. Ingat Ibu, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala mengatakan tidak bermanfaat harta. Kenapa? Orang yang disiksa saat itu mendapatkan azab, ya, mendapatkan azab, siksaan dari Allah, dia akan berusaha mempertaruhkan segala apapun yang dia miliki untuk lari dari azabnya Allah. Bahkan harta pun, meskipun dia seandainya punya emas sebanyak sebesar bumi ini, dia akan rela nanti akan bayarkan di hari kiamat. Yang penting saya selamat dari neraka. Kalau seandainya dia tidak punya harta, ingat, harta terbaik bagi seseorang itu adalah al-banun, anak laki, lanang. Tidak bisa ini kan Ibu, mohon maaf, kita selalu berharap anak laki. Semua kita berharap anak laki. Memang betul kalau kita laki semua berharap perempuan. Tapi kalau orang disuruh memilih, lebih memilih anak. Karena lakilah yang akan mewarisi, karena lakilah yang akan menjaga. Tapi ingat,
Pada hari kiamat nanti ternyata anak laki yang kita banggakan tidak akan mampu kita tukar untuk menghindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kengerian pada hari itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa Allah Ta'ala mengatakan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati itu ada tiga. Ada hati yang sehat, ada hati lawannya sehat, sakit, dan hati mati. Hati sehat itu adalah hati orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ia taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya hati yang sehat. Hati yang sakit, dia kenal sama Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Itu sakit itu. Hati yang mati, ya, hati yang mati, dia tidak mengenal Allah. Ingat ibu, kalau hati yang sudah mati rusak semuanya. Makanya wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbicara tentang halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan akhir hadisnya Rasulullah mengatakan apa? Ketika kita tidak tahu tentang hukum halal dan haram, timbang dengan hati. Sampai Rasul mengatakan ala fil jasadil mudghah. Ingat, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika ini baik, semua akan baik. Wa idza fasadat, jika ini rusak, fasadal jasadu kullu, semuanya akan ikut rusak. Apa kata Rasulullah? Ala wahiyal qalb. Itulah yang namanya hati. Semua di sini pimpinannya Ibu. Sehingga dalam jasad kita yang terpenting itu adalah hati ini, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan apapun yang kita lakukan, ingat semua di sini muaranya Ibu. Dasarnya di sini. Ketika ini rusak, semua amalan rusak. Percuma karena Ibu ingat, sakit atau hati, penyakit hati ini, ingat Ibu, tidak ada obatnya di muka bumi ini. Tidak ada obatnya. Yang bisa mengobati hati ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul, ingat Ibu, Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis berkata kepada suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah berkata begini, ya bahasa kita, Pak, suamiku, aku sering melihat engkau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa engkau sering berdoa doa itu? Dan kita mungkin, Ummu Salamah ini mewakili pertanyaan kita, ibu-ibu. Pertanyaan kita apa, ibu-ibu? Kenapa Rasul masih berdoa minta ditetapkan hati, padahal Rasulullah adalah orang yang sudah, ingat, dijaga, orang yang terjaga, yang dikenal dengan istilah maksum. Dosa yang telah lalu maupun yang akan datang telah diampuni dan dijamin masuk. Tapi kenapa engkau masih sering berdoa ya muqallibal qulub? Maka Rasulullah mengatakan begini, bahwasannya hati itu ada pada jari jemarinya Allah, sehingga siapa yang ia kehendaki ia akan diberikan petunjuk, siapa yang dikehendaki ia akan disesatkan. Waliyadzubillah. Hati. Sehingga dalam segala visi kita yang terpenting itu adalah hati. Kalau hati sudah mati, semuanya akan ikut. Tapi kalau hati ini sehat, subhanallah. Buat apa fisik sehat, tapi hati yang sakit. Maka sering kita mengatakan, ibu, kalau saya tanya ibu, mana lebih sakit,
Mana lebih enak, sakit hati atau sakit gigi? Sakit gigi. Karena semua. Hah? Nah kalau pas lagi sakit hati, inginnya sakit gigi. Kalau sudah dikasih sakit gigi, inginnya Sakit hati. sakit hati. Tapi pada dasarnya sakit hati itu lebih melelahkan. Karena sakit, penyakit hati apa saja ibu? Syirik kepada Allah. Apalagi ibu? Iya, yang paling sering teringat ibu, yang paling sering terhinggapi pada hati manusia adalah sifat hasad. Tahu hasad ibu? Iri. Iri dengki. Iri. Hasad itu iri, dengki. Tak suka orang lain mendapatkan nikmat. Tak suka atau tak suka melihat tetangga itu rumahnya lebih Bagus. hasad namanya ibu. Meskipun ibu tidak berkata apa-apa, tapi ada namanya penyakit ain. Apa penyakit ain ibu? Sakit mata. Penyakit mata, bukan obat apa namanya, obat tetes mata ini ibu. Penyakit mata ini ibu yang didasari dengan istilah namanya penyakit ain. Dia lebih hebat daripada yaitu sihir. Penyakit ain lebih dahsyat ibu. Kenapa? Dia hanya cukup dengan pandangan iri dengki. Contoh ibu, ya penyakit dengki iri itu bagaimana? Ibu mohon maaf, punya tetangga subhanallah, tiba-tiba di awal bulan beli mobil Aduh. baru. Kita lewat di depan rumahnya, subhanallah, pandangan kita suka dengan tidak suka Beda. walaupun mulut tidak Berucap. berbicara. Lihat ibu, ibu sambil naik sepeda motor memandang begini, kira-kira memberikan pengaruh atau tidak? Pengaruh atau tidak? Pengaruh atau tidak? Pengaruh ibu. Inilah yang dinamakan hasad ain. Karena memang munculnya, ingat ain itu adalah dari hasad. Di sini ibu letak. Makanya contoh, orang yang punya bayi tiba-tiba sakit. Kenapa bisa sakit? Kenapa ibu? Padahal kalau kita perhatikan secara fisik dia kuat, tapi kenapa dia tiba-tiba menangis di tengah malam tidak berhenti-henti? Karena terlalu banyak di antara kita yang melakukan hasad. Apalagi orang-orang yang mohon maaf belum dikaruniai anak. Kita sekarang ini, zaman kita sekarang, baru kita punya anak, masya Allah kita foto, kita share di mana? Di Facebook. Anggaplah begitu, kita jadikan status. Kira-kira ini, mohon maaf, ada enggak orang yang suka sama kita? Ada enggak orang yang benci sama kita? Mana lebih banyak? Yang benci. Nggak semua orang suka dengan kenikmatan yang kita atau kita dapat. Maka jangan pernah memamerkan segala kenikmatan yang kita cukup. Makanya kalau ibu bertaksi apa namanya mau nengok bayi itu, mau nengok bayi, kira-kira ibu ngapain ke sana? Jengukin, habis itu ngapain? Selfie. Hah? Kasih hadiah. Ternyata ibu, kadang-kadang kita bawa hadiah ada rasa dongkol di sini. Warna dia lebih putih ya. Oh, iya. Senyum kita, tapi senyum kita Berbeda. senyum kita bukan senyum simetris, satu ibu. Saya kulitnya putih, anak saya hitam, tapi dia kulitnya hitam kok anaknya Putih. mulai ada rasa
rasa di sini, meskipun dia bawa hadiah. Tapi sang tuan rumah tidak tahu apa yang ada hati apa yang terdapat pada hati sang Sang penjenguk. penjenguk. Soro ini. Hilangkan rasa hasad itu dengan cara apa? Ucapkan barakallah. Itulah penolak penyakit. Semoga Allah berikan barokah. Bukan hanya sekedar membawa sehingga wajar ibu bayi tiba-tiba menangis di tengah malam. Kenapa? Karena terlalu banyak hasad. Ini dia salah satu penyakit hati ibu. Ibu kalau sudah hasad tidak bisa menjalin Silaturahmi. saya tidak mau ketemu sama ibu itu. Setiap awal bulan selalu bawa motor baru saya. Ya Allah. Ini hasad, ini salah satu penyakitnya. Sedangkan penyakit hati itu banyak. Ya inilah salah satunya. Hasad ini hilangkan. Kalau ibu mampu menghilangkan ini, masya Allah, tabarakallah. Ada seorang yang pernah datang kepada Rasul. Bahwasanya saat itu Rasulullah sedang berduduk. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini. Saat itu Rasulullah duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasul mengatakan begini, sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Ini sahabat penasaran siapa yang dimaksud sama Rasul ini. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang lewat, di wajahnya tertetes sisa bekas air wudhu yang masih menyangkut di bagian di jenggot-jenggotnya, sambil menenteng menenteng sandal di tangan kirinya. Orang-orang terheran, masa ini adalah calon penghuni surga. Besoknya Rasul lagi mengatakan begitu, sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Yang muncul orang yang kemarin sama. Di hari yang ketiga Rasul mengatakan lagi akan datang seorang calon penghuni surga. Ternyata yang ketiga lewat orang itu lagi. Saat Rasulullah beranjak dari majelis itu, Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu saat itu langsung berdiri dari majelis itu, kemudian dia mengikuti pemuda tersebut. Datang ke rumahnya mengatakan begini, aku sedang ribut dengan ayahku dan aku bersumpah tidak akan bertemu dengan dia selama 3 hari. Jika engkau mengizinkan, aku mau nginep di sini. Ingat ibu, ini kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu akan menerima tamu meskipun dia tidak kenal. Ini hebatnya orang Arab. Kalau kita nggak kenal, akan menjauh. Tapi orang Arab terkenal seperti itu. Siapapun dia, asal dia mau bertamu ke rumahnya, dia akan dimuliakan. Meskipun dia tidak kenal siapa orang tersebut. Maka lihat, sahabat itu mengatakan apa? Oh iya silakan. 3 hari dia menginap sana ibu. Tujuannya apa? Mohon maaf, Abdullah bin Amr al-As di sini hanya ingin membuntuti kira-kira dia melakukan apa sih? Apa sih amalan spesialnya? Dilihat di amalan spesial itu, ternyata ibu, dia malam hari bangun. Apakah dia melaksanakan tahajud qiyamul lail? Pemuda itu tidak melakukan qiyamul lail. Abdullah perawi hadis ini hanya mengatakan dia hanya terlihat pada saat dia terjaga dan dia saat bangun dia banyak beristighfar, banyak berzikir. Terus nanti bangunnya kapan? Melaksanakan sholat subuh, itu saja. Diperhatikan 3 hari dan apakah di pagi harinya dia berpuasa? Tidak. Tidak ada amalan spesial itu. Dilihat sehari, 2 hari, 3 hari sama sekali tidak ada amalan apapun yang spesial. Tak ada spesial pun. Maka ketika
sudah berakhir 3 hari. Ini ibu, tamu yang paham, tamu yang ngerti diri 3 hari. Karena memang bertamu itu adabnya yaitu berapa hari? 3 hari, nggak boleh lebih. Kalau lebih harus betul-betul minta izin maksimal. Lihat, kemudian tanya dia, ada suatu hal, mohon maaf, baru dia ngaku di sini. Sebenarnya aku tidak ada ribut sama orang tua aku cuma ingin tahu cerita dia bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Maka pemuda itu hanya mengatakan, ya, bahwasanya ya tidak ada yang spesial pada diriku kecuali engkau yang melihat sebagaimana yang engkau lihat selama ini. Aku tidak ngapa-ngapain. Akhirnya Abdullah bin Amr al-As di sini, mohon maaf, merasa putus asa. Ya sudah, kalau gitu saya pulang saja dah. Sebelum dia pulang beranjak dari rumah itu, dipanggil lagi seorang pemuda. Dia mengatakan begini, sebenarnya aku, ya, engkau melihat aku sebagaimana yang engkau lihat. Ya sudah, tidak ada hal yang spesial. Cuman aku melakukan sesuatu. Apa itu? Dia mengatakan begini, aku tidak pernah merasa sakit hati, aku tidak pernah merasa hasad terhadap orang-orang muslim yang lain. Aku tidak pernah ini terhadap apapun nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Aku ridho terhadap nikmat yang Allah berikan yang diberikan kepada aku. Lihat, tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa hasad pada diri orang tersebut. Sehingga Abdullah bin Amr al-As mengatakan, inilah amalan yang spesial untukmu yang kami tidak mampu melakukannya. Lihat, di zaman sahabat sulit menjaga yang namanya hati ini dari penyakit hasad. Apalagi zaman kita yang terlalu banyak media sosial, Facebook, WA, Instagram, dengan berbagai macamnya, dikit-dikit pasang Status. baru nyampe sekolah ganti status, baru bangun ganti status, sholat ganti status, pulang kampung ganti status, ganti mobil ganti status, beli rumah ganti. Lihat, kita selalu melakukan hal ini. Ingat, tidak semua orang suka terhadap nikmat yang kita dapatkan. Maka Rasulullah mengajarkan kita sebuah doa. Apabila kita membeli sesuatu barang, berdoa. Ibu kemarin waktu dinikahi sama suaminya, dipegang tak keningnya? Ada di sini. Hah? Aisyah. Dipegang tak keningnya? Dipegang begini? Suami enak. Didoakan apa enggak? Hah? Apa cuma dipegang begini doang? Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ingat, kalau engkau membeli barang, ini doa. Ya Allah, aku meminta, inni as'aluka khairaha, kebaikannya dan kebaikan, wa khaira ma jabaltaha 'alaiha, dan kebaikan yang kau limpahkan kepadanya. Dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang kau limpahkan kepadanya. Sehingga apa? Orang ketika dia berdoa seperti ini, dia akan terhindar dari penyakit hasad, ain. Apalagi kita punya barang. Kenapa ibu? Kita baru beli mobil, tiba-tiba meledak, tiba-tiba terbakar. Padahal nggak ada apa. Ingat, kadang-kadang muncul dari penyakit hasad, ain ini. Meskipun dia tidak berkata-kata, tapi di sini dongkol itu. Mudah-mudahan mobilnya ini ibu ya. Jadi bersihkan hati. Kalau ingin menjalin silaturahmi, ingat, bersihkan hati, baru bisa tercapai. Semoga dengan adanya pertemuan kita saat ini terakhir ini, ya, sebentar lagi mungkin ada kelurusan, ibu akan berpisah. Ya, mungkin ada yang di sekolah A, sekolah B, ibu berpisah. Ya sudah, hilangkan rasa hasad itu. Ya, hilangkan rasa hasad itu dan berdoalah untuk saudaranya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Itulah sebagai penghilang rasa hasad pada diri ini. Ini mungkin ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin nanti ada diskusi pertanyaan. Silakan.
Terima kasih untuk Ustaz Zainuddin atas materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan oleh Ustaz benar sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadikan kita seperti terlahir kembali, suci dan bersih, dan silaturahmi ini bisa menjadi hubungan persaudaraan sampai ke surga. Amin. Selanjutnya masuk pada sesi tanya jawab. Untuk wali murid bertanya, silakan. Itu mulai terakhir. Udah bagus, cepet. Tarik nafas. Ketika kita punya penyakit itu, apakah bisa membuat sakit berkepanjangan? Terima kasih. Baik, untuk penyakit ain. Dalam hadis Rasul dalam hadis Nabi SAW mengatakan penyakit ain itu lebih cepat daripada sihir. Sihir itu butuh media itu. Tapi kalau ain tidak. Ain itu adalah penyakit dari mata yang timbul dari hati. Kenapa hatinya sakit hasad tadi? Di zaman Rasul ternyata ain itu bukan hanya hasad itu. Tapi ketika kita memuji dengan tanpa mengucapkan masya atau barakallah, itu penyakit ain. Di zaman sahabat itu terjadi begini. Ada seseorang waktu itu, sahabat, dua orang sedang sahabat itu, mohon maaf, dia melihat sahabatnya itu, mohon maaf, punggungnya tiba-tiba pakaiannya terbuka, punggungnya putih. Sahabat itu mengatakan begini, aku tidak pernah melihat punggung seputih ini. Ini pun pujian dia. Apa yang terjadi pada orang yang dipuji ini, tiba-tiba mohon maaf terpelanting, pingsan. Disampaikanlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berita ini. Kok tiba-tiba habis dipuji langsung terpelanting, pingsan? Apa kata Rasulullah? Jika engkau memuji saudaramu, maka ucapkanlah Masya Allah atau Barakallah. Apa yang diperintahkan oleh orang ini? Mohon maaf, orang yang tadi yang memuji ini disuruh mandi. Bekas mandinya itu diwudukan kepada orang yang terpelanting tadi. Itu salah satu cara untuk menyembuhkan orang yang terkena penyakit ain. Jadi ain itu bukan hanya hasad, tapi pujian yang tidak ada Masya Allah. Coba perlu perhatikan. Ketika kita jenguk anak, ada orang yang jenguk bayi, dia hanya mengatakan, wih, bayinya sekali, sehat sekali, lupa mengucapkan Masya Allah. Itu ain ibu. Harus Masya Allah. Iya, barakallah. Makanya ucapkan Masya. Apa arti Masya Allah? Apa arti Masya Allah? Apa arti Masya Allah? Atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah bayi ini sehat. Atas kehendak Allah bayi ini ganteng. Atas kehendak Allah bayi ini putih. Itu kita lupakan hal itu. Dan rata-rata, mohon maaf, kita tetangga kita ingat ada nggak non muslim? Ada. Mohon maaf, yang muslim saja nggak paham tentang hukum seperti ini, apalagi Non-Muslim.
Makanya nanti ketika ada orang yang berkunjung, ibu punya apapun, ya ingat ya, ibu punya apapun, nikmat apapun, ada yang terkunci, dia tidak mengucapkan Masya Allah, ibu ucapkan sendiri Masya Allah. Jadi ingat ibu, bahwasannya dalam hadis dikatakan penyakit ain itu lebih dahsyat daripada sihir dan lebih cepat, dan penyakit ain lebih mematikan, rasanya lebih berbisa. Bagaimana caranya ibu? Itu kalau kita tahu yang, mohon maaf, yang tadi yang istilahnya yang menguji kan tahu kita. Ini sekarang ada orang yang datang ke rumah kita atau lewat depan rumah kita, tapi kita tidak tahu, pandangannya berbeda. Apakah kita langsung katakan kamu benci ya, kamu iri ya? Tidak boleh mengatakan begitu. Bagaimana caranya ibu? Disinilah zikir pagi dan itu dia pamitnya. Atau kita berdoa Allahumma inni a'udzuha bika wa dzurriyyat Allahumma inni a'udzubika, apa namanya? Ya Allah, aku berlindung kepada, aku memohonkan perlindungan untukmu, untuk apa namanya, diberikan kepada bayi ini, dihindarkan dari penyakit ain. Saya lupa hadis redaksinya. Hindarkan anak ini dari penyakit ain. Minta sama Allah. Makanya wajar kalau anak nangis ibu apain? Ibu apain? Ibu apain? Biasanya ibu ngaji. Kenapa ibu ngajikan? Secara tidak langsung ibu meruqyah anak itu. Makanya anak ketika dingajikan dia diam, ibu sedang meruqyah. Allah bisa. Maaf ya, mudah-mudahan ya, kalau seandainya ada itu, mudah-mudahan Allah selamatkan. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Yuk, lagi satu pertanyaan. Memutus silaturahmi. Baik Bu, tadi sudah saya katakan silaturahmi itu sama keluarga itu. Kalau ibu dengan yang di sini ini namanya ukhuwah. Ibu ketika jarang bertemu dengan sesama, apakah menunjukkan ibu memutus silaturahmi? Yang bahasanya memutus silaturahmi, tidak. Justru, mohon maaf ibu ya, saya katakan jarang-jarangi ketemu. Kenapa? Kalau perempuan sudah ketemu, apalagi bertemu di dunia, mohon maaf, kalau kita lihat grup-grup ibu-ibu, apalagi namanya ibu, mana lebih depan, perasaan atau akal? Perasaan. Dikit-dikit ngambul, dikit-dikit ngambek, akhirnya sudah bisa. Ingat, kalau perempuan sudah berpisah, sak bapaknya, suaminya berpisah. Ini bahayanya ibu. Maka mohon maaf, bukan berarti ibu tidak boleh berkumpul, tapi maksud saya adalah ingat, jarang-jarangi berkumpul. Ketika kita jarang berkumpul, apakah kita tidak ingin berukhuwah? Tidak. Maka saya pesan sama istri saya, jarang-jarangi ketemu tetangga. Maksudnya apa? Kalau bertemu dengan tetangga, bawa kebaikan. Kita pulang dari kampung, istri saya kadang-kadang saya suruh dia bawa sesuatu, nanti diberikan kepada tetangga. Insya Allah dia menang, daripada kumpul terus ngegosip ke sana sini, akhirnya apa? Ujungnya ngadu domba. Ini biasa, namanya perempuan, hal yang wajar.
Ya, bukan berarti tidak terjadi pada laki-laki, terjadi pada lelaki, tapi rata-rata yang seperti ini terjadi pada perempuan. Karena perempuan lebih mengedepankan Perasaan. apalagi yang punya sifat baperan, usah namanya banyak berkumpul. Ya, cukup bertemu di jalan, saya hello, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah cukup itu ibu. Daripada bertemu ngalor ngidul ngomong tersinggung bisa seperti itu. Allah, ini saya lihat tadi ada soal ini masih satu lagi. Masih lanjutan tadi Pak. Apa itu? Itu kan tadi silaturahmi untuk di luar keluarga. Andai kata permasalahannya ini di keluarga inti. Kenapa? Andai kata itu Keluarga inti. Iya, oke. Terjadi satu Kekayaan. urusan. Baik. Bahkan sampai yang banyak mudaratnya gitu loh, Pak. Silaturahmi, bagaimana itu ibu? Kita sama keluarga, kalau ada yang putus silaturahmi, kita wajib nyambung. Ntar dulu, nggak boleh kita istilahnya apa namanya? Ya sudah, kalau kamu putusin, ya sudah, oke, putus. Nggak seperti ini bukan orang pacaran ibu. Ingat ibu ya. Jadi istilahnya apa? Ibu ketika diputuskan, ibu sambung. Ini pernah terjadi sebagaimana yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya saudara yang memutuskan tali silaturahimnya kepada aku. Terus Rasul bertanya, terus kamu ke Abu Hurairah, kamu ngapain? Apa kamu tanggapi? Enggak, saya justru menyambungnya. Terus saudaraku bagaimana? Dia memutuskan lagi, aku sambung ya Rasul. Dia memutuskan, aku sambung. Apa kata Rasulullah? Ya, itu benar. Sesungguhnya kamu sedang menyuapi dia api neraka. Ketika kita nyambung, itulah yang memang benar. Itu. Jadi tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Terus yang kedua, apakah silaturahim itu harus bertemu? Silaturahim itu apakah harus bertemu? Tidak. Silaturahim itu adalah tidak ada rasa kebencian. Ya, itu namanya silaturahim. Yang penting kita tidak benci. Ketika ibu lebaran kemarin datang ke rumah orang tersebut, itu namanya menjalin silaturahmi. Ya, jalin silaturahmi itu silakan, tapi silaturahmi itu tidak mesti dengan cara bertemu. Seperti itu. Maka kemarin momen lebaran itulah yang terbaik untuk menjalin silaturahmi. Hilangkan rasa hasad. Ada itu. Walaupun hadisnya kayak hal yang buruk gitu. Gimana? Andai kata lebih kayak aku lah, aku gitu kan mudaratnya banyak gitu. Gimana itu? Mudaratnya banyak. Ya. Masa harus menyambung enggak ya? Walaupun orang itu mudaratnya banyak, mohon maaf, silaturahmi harus tetap disambung. Bukan berarti saya nyuruh ibu bertemu dengan dia, tidak, ya sudah. Maafkan kesalahannya, ya sudah. Maaf, kan kayak kadang-kadang nggak jadi gitu, misalnya anak ini sama bapak, kayaknya Jadi intinya ibu, silakan ibu tetap harus jalin silaturahmi. Pertemuannya bagaimana? Ya sudah, nggak usah bertemu di dunia maya, nggak usah bertemu di dunia nyata. Bertemu kalau bisa ya setahun sekali atau setahun 2 kali atau pas pulang kampung. Itu cara menjalin silaturahmi. Sudah, ibu dapat ngobrol aja 5 menit atau ngobrol 2 menit aja menjalin silaturahmi enggak? Ya, kalau ada merasa ada suatu hal yang buruk, silakan ibu jauhi. Ya, kita menghindar dari keburukan seperti itu. Allah ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari wali murid. Terima kasih juga untuk wali murid yang sudah bertanya.